Lovers, jumpa lagi kita dalam ngopi bareng Mas Ari di Galeri Pustaka Indonesia. Episode kita kali ini episode yang luar biasa karena kita akan membahas salah satu koleksi yang sophisticated dari Galeri Pustaka Indonesia, yaitu keris tangguh Sriwijaya Dapur Jangkung Pudak Sategal Luk 3. Sekali ini Mas Ari mau membahas sejarah dengan different approach dan memulai dengan pertanyaan kepada para lovers. Kerajaan manakah di wilayah Indonesia yang menurut lovers merupakan kerajaan yang paling kaya? Harus diingat, pada zaman itu belum ada teknologi eksplorasi, eksploitasi minyak, belum ada istilah petrodolar, belum ada pertambangan dalam skala besar, belum ada ekstensifikasi dan intensifikasi agriculture. Jadi semua masih sederhana, sehingga revenue channel daripada kerajaan itu memang terbatas. Nah, pertanyaannya kembali adalah, siapakah raja yang paling kaya dalam sejarah Nusantara? Jawabannya adalah Kerajaan Sriwijaya. Mengapa? Sebagai salah satu bukti sejarah kekayaan yang masih jelas dapat dilihat, yaitu berupa banyak bermunculan, banyak diketemukan candi-candi Buddha di sepanjang Jawa, di Sumatera, bahkan ada yang dibangun di India oleh Sriwijaya. Apakah hebat? Tapi tentu yang paling luar biasa adalah Candi Borobudur, candi Buddha yang terbesar di dunia dan salah satu dari 7 keajaiban dunia. Kalau kita konversi ke hari ini, coba bayangkan berapa kira-kira biaya sebuah bangunan yang pengerjaannya membutuhkan waktu 75 tahun. APBN habis cuma bangun satu candi tok, Poraidjan. Apalagi kemudian tidak ada nilai ekonomisnya. Bukan berupa jalan, infrastruktur jembatan, atau waduk, atau apapun yang direct use-nya adalah untuk peningkatan ekonomi. Ya kayak membangun Monas. Biaya besar tetapi hanya untuk national pride. Ini adalah intangible value. Jadi Borobudur ini pasti berupa kebutuhan yang ekstravagansa. Bukan kebutuhan duniawi. Bukan komersial. Tapi lebih pada rasa syukur atas rezeki yang berlimpah. Lalu ini gak cuma satu candi. Masih banyak lagi. Ada Candi Sewu, ada Candi Kalasan, ada Candi Mendut, dan lain-lain. Sumber lain yaitu Kronik Cina yang ditulis oleh Biksu Ising menceritakan bahwa ada kerajaan Sriwijaya yang sangat-sangat kaya. Very, very rich. Dengan peradaban yang sangat tinggi. Ditunjukkan dengan sudah menggunakan koin emas sebagai mata uang. Juga terdapat perguruan tinggi Buddha dengan ribuan biksu. Memiliki angkatan laut yang sangat dikdaya dengan kapal-kapal perangnya. Dan ditakuti oleh kerajaan-kerajaan lain karena memiliki pasukan yang sangat militan dan sangat dikdaya. Lalu kalau bukan karena minyak, bukan karena tambang, bukan karena perkebunan, terus bagaimana membiayai semua itu?
Dan apa yang membuat Sriwijaya bisa sekaya itu? Nah ini sebuah fakta sejarah yang coba dihilangkan oleh bangsa asing. Sriwijaya menjadi kaya karena memanfaatkan kondisi geoekonomi dengan menguasai Selat Malaka. Sekali lagi, penguasaan Sriwijaya atas geoekonomi Selat Malaka. Harus diingat bahwa perdagangan masa itu dan perputaran ekonomi dunia diselenggarakan mayoritas melalui laut. Semua kerajaan berkembang secara ekonomi dengan memiliki pelabuhan. Dan jalur perdagangan dari kerajaan di kiri seperti India, Sri Lanka, Timur Tengah, Afrika Timur yang mau ke kanan ke Vietnam, Kamboja, Filipina, Cina, Korea, Jepang. Begitu juga sebaliknya, semua pasti melewati Selat Malaka. Kalau gak lewat situ, muternya jauh sekali ke bawah. Puluhan ribu kapal melintasi selat itu setiap tahunnya. Dan ini dipajeki oleh Sriwijaya. Luar biasa. Inilah kedaulatan negara di wilayah laut. Kalau hari ini kita kenal ZEE, Zona Ekonomi Eksklusif in one hand, Kerajaan Sriwijaya. Tentu derivatif bisnisnya banyak. Misalnya pelabuhan-pelabuhan dagang, maritim services, kapal tundanya, warehouse fee, kemudian stevedoring, demurrage, belum air bersih, food supply, lodging, perdagangan. Gimana gak kaya? Dan belum perdagangan antar negaranya. Jadi Sriwijaya sudah memahami dan mengaplikasikan international supply chain dan international value chain. Luar biasa. Konon dalam hikayat Cina dikatakan biayanya 20.000 dinar setiap kapal lewat. Ini mungkin lamsam charging, ada toll fee-nya, ada macam-macam services, mungkin dikalkulasi total 20.000 dinar. Nah kalau dikalkulasi dalam konversi mata uang sekarang, karena dulu koin dinar itu setara dengan 4,5 gram emas. Lah terus kalau lewat, siapa yang berani gak bayar? Lawang angkatan lautnya dikdaya militan, quick response, dan dijaga ratusan kapal perang. Ini easy money, easy revenue channel karena posisi strategi Sriwijaya dan kepintaran Sriwijaya untuk mengoptimalkan keadaan itu. Mestinya dicontoh hari ini. Makanya Sriwijaya dihikayatkan oleh sejarawan Cina, sejarawan India, sejarawan Burma, dan juga Thailand sebagai kerajaan yang paling kaya raya, rangkayo. Dan inilah sejarah yang mau dihilangkan. Jangan sampai penguasa daerah tersebut pada hari ini ingat-ingat sejarah itu. Dan karena pada saat ini Selat Malaka terletak antara Indonesia dan Malaysia. Ini di sini. Maka pasca Perang Dunia Kedua, Indonesia dan Malaysia selalu dibuat bermusuhan, dibikin salah paham, dihasut untuk berperang, baik secara militer, ekonomi, ataupun secara budaya. Diingat-ingat sendiri ada kejadian apa saja antara Indonesia dan Malaysia semenjak kemerdekaan. Mas Ari gak usah omongin, begitu banyak konflik yang seharusnya bukan merupakan konflik. Jadi ingat ya, kita harus membina, mempererat, mengikat persaudaraan kita dengan Malaysia. Supaya kelak penguasaan bersama
atas Selat Malaka ini kembali menjadi sumber geoekonomi yang melimpah. Sadarilah, penghasutan atas Indonesia Malaysia itu memang dibina oleh pihak-pihak tertentu. It's by design. Pihak yang tahu betapa berbahayanya kalau dua negara ini beraliansi. Poros Indonesia Malaysia. Ngombisi. Benadem hati ini. Semangat Mas Ari kalau ngomong win-win partnership gitu paling sor. Sriwijaya bermula sebagai kedatuan pada abad 7 di Sumatera yang didirikan oleh Dapunta Yang Sri Jayanasa, beribu kota di Musi. Kemudian berkembang menjadi kemaharajaan dengan melakukan ekspansi ke seluruh tanah Melayu dan menjadikan Palembang sebagai ibu kota. Pada abad ke-8 di bawah Maharaja Rudra Wikraman, Sriwijaya melakukan ekspansi ke Jawa, Kalimantan, dan Semenanjung Malaka. Satu catatan adalah yang melakukan ekspansi dan menjadi wakil raja ditempatkan di Jawa adalah Panglima Perang Dapunta Shailendra. Inilah cikal bakal dinasti Shailendra yang kita kenal sekarang ini. Sehingga di akhir abad ke-8 ketika Maharaja Dharanindra, keturunan dinasti Shailendra, naik tahta, ia memindahkan ibu kota Sriwijaya ke Mataram di Jawa. Dan terus ekspansi ke Thailand, Kamboja, Vietnam, dan sebagian Filipina. Masa inilah mulai dibangunnya Candi Borobudur. Oh ya, satu catatan lagi. Sriwijaya juga pernah menguasai Sri Lanka. Extraordinary, surprise buat kita semua. Keris yang Galeri Pusaka Indonesia tampilkan kali ini adalah keris tangguh Sriwijaya pertengahan abad 9 pada masa Maharaja Bala Putra Dewa berkuasa dan mengembalikan ibu kota ke Palembang. Keris ini diketemukan kira-kira 10 tahun yang lalu oleh Galeri Pusaka Indonesia di dasar Sungai Musi, di kedalaman 20 meter sungai dan terletak 10 meter di bawah pasir, terkubur di bawah pasir. Luar biasa. Warangkanya bahan kayu tembalu dengan desainnya unik dan menarik. Saya kagum dan seneng sama kayu tembalu karena mempunyai gambaran garis-garis simetris yang sangat indah dan tidak terduga. Mendaknya dibuat dari bahan perunggu. Handle-nya figur buto atau raksasa yang memiliki taring besar dan berkumis tebal. Bahannya kayu hitam dengan ukiran yang detail dan sangat indah. Wah, luar biasa. Karena ditemukan di bawah pasir, maka kondisinya masih sangat terjaga. Kalau saja di dalam tanah, mungkin sudah hancur. Lihatlah, kondisi besinya masih sangat bagus. Panjang bilah 40 cm. Lebar bilah 4 cm. Lebar gonjo 11 cm. Termasuk keris besar ini. The beauty of big size.
Ini benar-benar asli pusaka raja, yang pasti penyimpanannya juga dijaga sangat ketat. Dapurnya jangkung, pudak sategal, luk 3. Jangkung filosofinya sebagai pencapaian cita-cita, supaya apa yang diinginkan akan tercapai. Sedangkan pudak sategal, pudak itu artinya daun pandan. Maksudnya adalah wangi. Sategal adalah penyebutan untuk wilayah yang luas. Tentunya maksudnya di sini adalah untuk membuat penyandangnya memiliki nama yang harum, termasyhur di wilayah yang luas. Ini sangat sesuai dengan Raja Bala Putra Dewa yang berhasil membuat Sriwijaya mencapai puncak kejayaan. Dimungkinkan inilah keris yang berdekatan dengan Prabu Bala Putra Dewa. Ini jenis pamor kelengan. Bisa terlihat ada banyak sekali lipatan besi yang cakep. Yang luar biasa nih riciknya ini. Ada kembang kacang. Kembang kacangnya ini bungkem, rapat, ya, nyambung, menempel sama gandik. Disertai dengan jenggot yang desainnya begitu luar biasa. Lihat nih jenggotnya. Dan gereneng yang sangat unik dan indah. Kemudian ada jalen, ya, lambe gajah, pejetan, sogokan, serawean, odo-odo yang memanjang sampai ujung bilah, menajam gaya geger sapi. Dan ini pudak sategalnya bentuknya menyerupai daun pandan. Suatu kebanggaan buat Mas Ari, Galeri Pusaka Indonesia memiliki keris ini sebagai koleksinya, yang merupakan jembatan sejarah yang membuka tabir kemasyhuran Kerajaan Sriwijaya. Galeri kita masih punya ratusan pusaka Indonesia lainnya. Untuk itu, lovers langsung subscribe channel ini, nyalain loncengnya, keluntung, biar nggak ketinggalan ngopi bareng Mas Ari. Lovers boleh komentar di bawah kalau ada kritik dan saran terkait pusaka yang kita bahas di episode kali ini. Atau mau request pusaka apa yang mau dibahas bareng Mas Ari, silahkan. Atau yang mau berjodoh dengan pusaka-pusaka koleksi Galeri Pusaka Indonesia, silahkan hubungi WA di bawah ini. Jangan ngaku pecinta pusaka kalau belum ngopi bareng Mas Ari. Saya bukan dukun.